Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mempelajari peluang kejadian majemuk ini. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pencinta matematika yang berbahagia, pada kesempatan ini akan disajikan materi peluang kejadian majemuk matematika wajib kelas 12 semester genap. Adapun KD dari materi ini yaitu KD 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. KD 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 1. Mendeskripsikan dan menentukan peluang komplement suatu kejadian. Yang kedua, mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian-kejadian saling lepas. Yang ketiga, mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian-kejadian saling bebas. Yang terakhir, mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian-kejadian bersyarat. Peta konsep dari materi ini adalah kejadian majemuk, kemudian bagian pertama peluang komplement, yang kedua peluang kejadian saling lepas, yang ketiga peluang kejadian saling bebas, dan yang terakhir peluang kejadian bersyarat. Sebelum masuk pada peluang kejadian majemuk, marilah kita mengingat kembali mengenai materi peluang yang sudah dipelajari di SMP, yaitu yang pertama peluang suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A didefinisikan sebagai PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang kejadian A, NA banyaknya anggota A, NS banyaknya anggota S. Yang kedua, frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan banyaknya percobaan. Frekuensi harapan kejadian A dirumuskan FHA sama dengan PA kali N, atau FHA sama dengan NA per NS kali N, di mana FHA adalah frekuensi harapan kejadian A, PA adalah peluang kejadian A, sedangkan N adalah banyaknya percobaan. Selanjutnya, mari kita masuk materi baru yaitu kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah dua atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru yang menggunakan kata hubung atau dan. Contoh, pengambilan sebuah kartu pada kartu remi secara acak. Berapa banyak terambilnya? 1. Kartu as. 2. Kartu bukan as. 3. Kartu as atau kartu king. 4. Kartu as merah dan kartu king. Ini contoh-contoh kalimat pada kejadian majemuk. Marilah kita pelajari satu persatu materi yang ada pada peluang kejadian majemuk, yaitu yang pertama, peluang komplement suatu kejadian. Mari perhatikan diagram Venn berikut. Pada diagram Venn ini, S merupakan himpunan seluruh anggota yang terdapat pada diagram ini. Kemudian perhatikan ada bagian dari himpunan semesta atau S yang berwarna merah yang diberi nama A. Ini khusus yang berwarna merah saja. Sedangkan yang berwarna hijau di luar warna merah
yang merupakan anggota himpunan semesta ini disebut A komplemen atau ditulis dengan lambang A aksen atau AC. Perhatikan, suatu kejadian A dan kejadian komplemennya A aksen memenuhi persamaan PA tambah PA aksen sama dengan 1. Artinya, peluang A ditambah peluang komplemen A sama dengan 1. Atau PA aksen sama dengan 1 kurang PA. Di mana PA adalah peluang kejadian A. PA aksen adalah peluang komplemen kejadian A atau peluang kebalikan dari A. Untuk lebih memahami materi peluang komplemen suatu kejadian ini, marilah kita perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh 1. Dari seperangkat kartu remi atau kartu bridge, diambil secara acak 1 lembar kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu bukan as. Untuk menyelesaikan masalah ini, perhatikan jawaban berikut. Banyaknya kartu atau NS sama dengan 52, yaitu satu set kartu bridge atau kartu remi tanpa kartu joker jumlahnya adalah 52. Banyaknya kartu as atau NA sama dengan 4, yaitu 2 as hitam dan 2 as merah. Sehingga peluang terambilnya kartu as adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 4/52 sama dengan 1/13. Peluang terambilnya bukan as sama dengan PA aksen sama dengan 1 kurang PA sama dengan 1 kurang 1/13 sama dengan 12/13. Jadi, peluang terambilnya kartu bukan as adalah 12/13. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya, mari perhatikan contoh 2 berikut. Dalam sebuah kotak terdapat bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil sebuah bola, berapakah peluang munculnya? A. Nomor prima, B. Bukan nomor prima. Mari kita perhatikan penyelesaian berikut. Sebagai himpunan semesta dari kejadian ini, yaitu bola yang diberi nomor 1 sampai 10 sehingga S sama dengan 1, 2, 3 sampai 10 sehingga NS sama dengan 10. Misalnya muncul nomor prima adalah A, maka anggota A tersebut yaitu yang merupakan bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7 sehingga NA sama dengan 4. Peluang kejadian as yaitu PA sama dengan NA per NS. NA-nya ada 4, sedangkan NS ada 10, sehingga PA sama dengan 2/5. Jadi, peluang terambilnya nomor prima adalah 2/5. Kita lanjutkan. B. Bukan bilangan prima, sama dengan A aksen. Peluangnya adalah PA aksen. PA aksen sama dengan 1 kurang PA, sama dengan 1 kurang 2/5, sama dengan 3/5. Jadi peluang terambilnya
bola bukan prima adalah 3/5. Bagaimana? Mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya, perhatikan contoh ketiga berikut. Tentukan peluang berikut. A. Peluang hidup jika diketahui peluang matinya 0,15. B. Peluang lulus jika diketahui peluang tidak lulusnya 0,71. Untuk memahami masalah ini, perhatikan penyelesaian berikut. Untuk bagian A, misalkan PA sama dengan peluang mati, yaitu 0,15. Maka PA aksen sama dengan peluang kebalikan dari mati, yaitu peluang hidup. Sehingga PA aksen sama dengan 1 kurang PA, sama dengan 1 kurang 0,15, sama dengan 0,85. Jadi, peluang hidupnya adalah 0,85. Kita lanjutkan bagian B. Misalkan PA sama dengan peluang tidak lulus, yaitu 0,71. Maka, PA aksen sama dengan peluang kebalikan dari tidak lulus, yaitu peluang lulus. PA aksen sama dengan 1 kurang PA sama dengan 1 kurang 0,71 sama dengan 0,29. Jadi, peluang lulusnya adalah 0,29. Demikian materi peluang komplement suatu kejadian beserta contohnya telah disajikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dengan berakhirnya contoh-contoh tersebut, maka berakhir sudah materi kita tentang peluang komplement suatu kejadian. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya, yaitu peluang kejadian saling lepas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.